Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Nabi Nuh pada episode 3, sekarang pada bagian 2, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya pada bagian 1 yang lalu tentang silsilah dan kisah Nabi Nuh dan lahirnya peradaban dunia. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Sebelum melanjutkan pada detail pembahasan berikutnya, maka kita perlu menuntaskan dulu tentang beberapa hal penting, yaitu apakah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh itu bersifat global ke seluruh dunia, ataukah hanya banjir lokal yang terjadi dan hanya di sekitar wilayah kaum Nabi Nuh saja? Dan apakah semua manusia yang tidak naik kapal Nabi Nuh ditenggelamkan dan meninggal dunia, serta tidak tersisa di dunia satupun? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dipastikan jawabannya, untuk mendapatkan kesimpulan yang baik, karena akan sangat berpengaruh terhadap pembahasan kita berikutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Sebagian yang meyakini bahwa banjir besar pada kaum Nuh bersifat global dan menenggelamkan seluruh bumi merujuk pada firman Allah surat Nuh ayat 26-27. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir." Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Pendapat ini diperkuat juga dengan keterangan dari kitab Genesis pasal 7 ayat 4 yang menyebutkan, "Untuk selama 7 hari Aku akan menyebabkan hujan di bumi 40 hari dan 40 malam, dan setiap makhluk hidup yang telah aku ciptakan akan aku binasakan dari permukaan bumi." Sedangkan yang berpendapat bahwa banjir besar tersebut hanyalah banjir lokal atau regional saja mengajukan argumentasi sebagai berikut, bahwa pada setiap umat maka akan diutus seorang Rasul sebagai pemberi peringatan, sebagaimana diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 7, surat An-Nahl ayat 36, 84 dan 89, surat Al-Mu'minun ayat 44, surat An-Nisa ayat 41, dan surat Yunus ayat 47. Menurut kelompok ini, ada nabi lain selain Nabi Nuh alaihissalam yang sezaman dengannya. Contohnya,
seperti Nabi Ibrahim hidup sejaman dengan Nabi Lut, Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Ismail dan Ishak, lalu Nabi Yakub sejaman dengan Nabi Yusuf dan lainnya. Karena itu, menurut kelompok ini, banjir besar itu hanya menimpa umatnya Nabi Nuh saja. Pertanyaannya, siapakah Nabi yang kira-kira hidup sejaman dengan Nabi Nuh itu? Inilah yang perlu dilacak kembali. Sejumlah ahli tafsir dan beberapa penulis buku kisah para Nabi dan Rasul, seperti Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, juga menyatakan banjir itu adalah banjir lokal dan hanya umat Nabi Nuh saja yang dibinasakan. Sebetulnya, kedua pendapat yang seolah berbeda itu tidak harus dipertentangkan berlebihan, terutama kaitannya dengan akibat berikutnya tentang penduduk bumi setelah peristiwa banjir besar tersebut. Bagi yang meyakini bahwa banjir besar itu bersifat global dan semua manusia yang tidak naik bahtera Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah, maka berarti pasca banjir besar itu, penduduk bumi hanya tersisa yang naik kapal saja. Sedangkan yang meyakini bahwa banjir besar itu bersifat regional dan hanya menimpa kaum Nabi Nuh saja di Mesopotamia yang meliputi wilayah Irak, Iran dan Turki, maka juga bisa dijelaskan dengan beberapa hipotesis berikut. Bahwa bisa jadi saat itu, penyebaran manusia di bumi belum meluas dan masih terkonsentrasi di wilayah Nabi Nuh saja di Mesopotamia dan sekitarnya. Sehingga setelah banjir selesai, maka penduduk bumi yang tersisa adalah yang ikut naik bahtera Nabi Nuh saja. Hal ini mengingat bahwa sampai sekarang juga belum ditemukan fakta-fakta atau bukti-bukti dari kitab suci yang menjelaskan keberadaan kaum lain di muka bumi selain kaum Nuh pada saat yang bersamaan. Sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa setelah banjir selesai, maka penduduk bumi yang tersisa adalah yang ikut naik bahtera Nabi Nuh saja. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 75-77 dan ayat 82. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. Hal ini ditegaskan lagi dengan firman Allah pada surat Al-Isra ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dengan demikian, tidak ada lagi pertentangan tentang penduduk bumi setelah surutnya air pasca banjir besar Nabi Nuh, yaitu hanya tersisa yang berada di bahtera bersama-sama dengan Nabi Nuh. Dan bahwa keturunan manusia yang sekarang dan semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi adalah keturunan dari orang-orang yang ada di dalam bahtera Nabi Nuh. Hal berikutnya yang juga menjadi pembahasan yang pelik di antara para ahli adalah berapa jumlah orang yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh dan bagaimana kelanjutan hidup mereka dan perkembangan keturunan mereka. Ada beberapa versi tentang orang-orang yang ikut Nabi Nuh naik kapal. Versi bahwa yang naik kapal adalah 70 orang, yaitu Nabi Nuh berserta 3 anaknya dan istri-istrinya, serta keluarga lain yang beriman.
Versi lain menyebutkan bahwa yang naik kapal adalah 83 orang, yaitu Nabi Nuh beserta 3 anaknya dan istri-istrinya, serta keluarga lain yang beriman. Hanya Allah yang tahu pasti berapa jumlah manusia yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Hanya saja ada satu daerah atau kawasan yang disebut kawasan Temanon, yang diyakini sebagai tempat hidup Nabi Nuh dan semua pengikutnya yang ada di kapal setelah kapal mendarat di pegunungan Ararat. Temanon itu adalah bahasa lokal yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab disebut Samanin, yang artinya 80. Sehingga bisa jadi jumlah yang mendekati kebenaran tentang orang-orang yang ikut kapal Nabi Nuh berjumlah 83 orang. Tetapi semua versi itu menjelaskan bahwa dari semua yang naik kapal, maka hanya ketiga anak Nabi Nuh saja yang melahirkan keturunan, sedangkan selain anak Nabi Nuh tidak melahirkan keturunan selanjutnya. Dari sinilah kemudian para ahli menyimpulkan bahwa semua manusia yang ada sekarang adalah keturunan dari ketiga anak Nabi Nuh yang ikut naik kapal, yaitu Sam atau Shem, Ham atau Hem, dan Yafit atau Yafet. Jadi pemirsa sekalian, sementara sampai di sini dulu bahasan video kita tentang Nabi Nuh dan lahirnya bangsa-bangsa, bahwa semua manusia yang sekarang adalah keturunan dari Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh juga disebut sebagai babak manusia yang kedua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.